Halo semua, welcome to Tell Me More Project bersama saya Risa Dan saya Email yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol santai, sharing live, and also sharing a good news. Sharing hari ini tentang bagaimana menjadi berkat lewat hubungan dalam pernikahan. Oke, hari ini kita akan mengundang narasumber yang sudah nggak asing lagi. Beliau seorang hamba Tuhan, seorang pastor, yang juga seorang worship leader from Jakarta Praise Community Church. Beliau juga seorang penyanyi dan pencipta lagu yang sudah mendunia. Kali ini beliau ditemani oleh istrinya yang cantik yang juga seorang ibu dari 3 orang anak. Pastinya kalian udah nggak sabar kan? Mari kita sambut bersama-sama Kak Sydney dan Kak Eta. Halo. Hai. Ini rapi ya? Sebentar, kalau itu saya pakai jaket deh. Oke, kalau gitu pakai jaket aja deh. Wah, ini rapi. Hai. Hai Kak Sydney. Hai. Oke. Ntar lu, ya udah saya pakai jaket deh biar. Lagian saya nggak tahu kalau rapi. Itu udah rapi kok. Itu udah rapi ya? Kaosan. Kita putih-putih, Kak Siti hitam-hitam ya. Oh iya, Pak. Black and white. Saya mah cuman punyanya hitam dan hitam, nggak ada warna lain. Membosankan. Makanya kalau istri saya kan lebih fashion. Kalau saya mah kayak siapa? Yang Steve Jobs. Hanya hitam. Jadi nggak perlu ini kan, nggak perlu mikirin harus pakai apa hari ini. Kasih sama Kak Eta, kenalin dulu aku Risa. Mungkin Hai Risa. Hai. Di Nara Park. Udah sama pernah ketemu? Iya. Lagi marriage. Dan itu waktu marriage apa? Yang Desember tahun lalu ya kalau nggak salah. Kamu ada waktu itu? Udah. Iya, ingat deh yang kita ada dinner. Iya, itu banyak orang sih. Yang ada couples, kayak small group sekalian gitu kan? Iya, Cianita bareng Cianita. Iya. Oh, jadi kamu di IFGF juga dong ya berarti ini semuanya. Jadi ini acaranya IFGF Bandung. Atau kita lagi di Pelonco. Iya. Ikut kelas, Kak. Oh, gitu. Iya. Ada project ini. Kita lagi project kelas untuk nilai. Wah, santai aja ya. Baik. Jadi santai aja ya. Santai aja ya, meskipun tegang. Pun kenapa mesti tegang lah ya. Iya, Melda mah rapi semua. Pada rapi-rapi, ntar loh ini kayaknya lampunya agak sedikit terlalu terang. Iya, emang. Oke, coba kalau gini. Kita berdua udah nggak bisa tidur soalnya dari kemarin. Serius. Ya ini istriku juga dari tadi juga udah, Eta juga udah, say nanti kamu aja yang jawab ya. Pokoknya kamu yang jawab aja. Ya. Enggak. Ini di Pelonco juga ya, kasih sama Kak Eta ya. Kalau saya mah hidup saya memang pelonco yang puluhan tahun. Kalau saya mah nggak berhenti pelonco. Kak Eta, gimana kabarnya sekarang? Terus aktivitas apa yang sekarang dilakuin selama PSBB? Apa di rumah terus atau sudah pelayanan? Ngurusin anak ya, Kak Eta? Iya, di rumah terus, urusin anak, urusin rumah, urusin suami. Dan kelayapan juga. Iya, urusan banyak. Jadi karena bukan kelayapan, pergi supermarket, pergi bunga. Apalagi, ayo. Toko bunga tuh ngerangkai bunga atau gimana? Enggak, pergi kayak ke nyetir di pinggir jalan tuh yang kayak ada tukang taman, beli pot lah, aduh pokoknya apa deh segala macam. Hobi baru di PSBB, beli kaktus, beli sama dong. Apa lagi? Sama kayak segala tahu lah itu bunga lah. Yang lagi in sekarang bunga apa namanya gitu. Ya pokoknya suka aja ditata-tatain lagi. Mel, tolong dikasih tahu bunga apa, Mel? Soalnya email bunga abang. Saya maunya bunga abang. Bunga apa, Mel? Yang lagi Monstera ya, Kak? Iya. Itu gara-gara semua pada suka, jadi mahal banget itu barang. Jadi harganya sekarang melambung tinggi.
Mahal. Kamu bilang murah. Kok katanya sekarang jadi mahal? Ya Gimana murah kan? karena aku belum beli. Kalau udah beli, baru mahal. Ya, kalau Apalagi yang warnanya bule ya Kak. Iya, Warnanya 2 warna. itu apa lagi punya. sih nggak ngerti. Iya, itu lagi hype dah sekarang. Lagi hype ya. Like sepeda ya itu berbunga-bungaan kita, tanam-tanaman. Bedanya aku sama dia adalah emang aku lebih senang di rumah. Kalau aku, kalau nggak harus dipaksa sama dia untuk pergi keluar, pergi ke supermarket, saya pasti di rumah aja. Gitu. Karena memang ya seumur berapa puluh tahun ini kan kerjaan saya kan pergi ke sini, ke situ. Jadi pandemi ini malah saya jadi bahagia banget, nggak harus kemana-mana gitu kan. Bisa pelayanan ke luar negeri tapi dari rumah sendiri. Kan seru dong. Ya kan? Banget ya. Nah, terus kalau Kak Eta sendiri tuh bareng sama anak-anak di rumah tuh 24 jam sekarang jadi gimana nih? Kesan-kesannya. Nggak ada kesan-pesan ya, maksudnya ya enjoy aja sih sama mereka. Enjoy, ya? Lebih banyak teriaknya aja. Ya. Itu Karena ya maksudnya karena mereka sekarang di rumah, mereka juga aku kasih tanggung jawab untuk kayak ya apalagi yang gede-gede udah mesti kayak meski sekolah mereka mesti tahu tanggung jawab kayak ada bagian di rumah kan aku di rumah kan pembantu cuma satu. Jadi udah mesti belajar untuk bantu di rumah, jadi mereka kayak beresin kamar itu udah tugasnya mereka, bawa jalan anjing tugasnya mereka, gitu. Ya kayak gitu-gitulah sedikit-sedikit lah, yang penting mereka ada tahu lah mereka mesti ngapain, makan, piring, do the dishes gitu-gitu. Jadi kalau boleh tahu anak-anak tuh umur berapa Kak? Ethan tuh umur 15, Chelsea 14 Chelsea ya. 14. Itu Karis 6 baru mau 7 ya, 7 ya. Oh, 3 ya anaknya ya. Nggak nambah lagi. Udah pabrik ya. 3 Trinitas kan atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mantap ya. Udah 3 cukup. Maunya sih banyak cuma ya apa daya zaman sekarang beda dengan zaman dahulu ya. Ya. Zaman sekarang terlalu repot ya, dan sekarang juga udah tua. Ya udah nggak. Anak-anak jadi online ya semuanya ya? Iya online. Nah sekarang kalau aku lebih sibuk dengan si kecil. Jadi kayak dia pagi-pagi kan udah harus assist dia, terus jadi masak juga gitu-gitu ya. Jadi lebih ya udah kayak gitu deh. Ya karena dia kan kelas 2 SD ya. Iya. Jadi yang dua-dua kan udah gede, yang satu udah kelas 1 SMA, yang satu udah 3 SMP, jadi mereka pakai laptop, mereka silakan deh di kamar masing-masing. Tapi yang si kecil ini kan masih bingung kan, pakai laptop juga masih bingung, segala macam. Itu mesti selalu ada di samping. Mesti selalu ditemenin. Kayak program sekolahnya tuh mesti kayak ada self-study in between breaks gitu. Self-study tuh mesti ngerjain tugas untuk nanti pas jam keberapa ada evaluation, guru tuh bakalan ngecek udah dikerjain belum atau apa gitu. Jadi orang tuh mesti dari situ, kalau enggak dia mah kesana kesini main ya. Makan Pringles ya kalau nggak dijagain makan Pringles ya kan. Jadi anak kelas 2 ya apa sih, dia kan pasti bawanya main mulu ya kan. Challenge tersendiri sih ya kalau online school ya, kalau yang anak-anak. Ya, this is something yang semua orang belum pernah ngelewatin, jadi ya kita jadi tantangan sendiri kan. Kita semua nggak ada yang pernah ngambil sekolah menjadi guru, tapi sekarang malah dipaksa untuk menjadi guru di rumah. Dan gurunya bukan cuman, kalau kan ada guru yang guru bahasa Indonesia, guru sains, guru matematika, ya sekarang orang tua harus ngajar semuanya kan kita kan. Jadi kelas 2 SD ya, kalau udah kelas berapa? Iya. Bye. Bener. Kalau dia kelas 6 atau ya yang gede-gede juga udah beda kan, pertanyaannya lebih ke essay, ngerjain paper segala macam, jadi udah beda-beda lagi. Gitu sih. Yes. Nah, kita tuh kebagian di pelonco. Mel, coba pelonconya apa, Mel? Ya nih, kita kan tadi yang Risa udah sempat mention ya, kita tuh dari Tell Me More Project. Temanya itu bagaimana bisa menjadi berkat lewat hubungan dalam pernikahan gitu. Nah, kita tuh mau tanya pandangan Kak Sydney sama Kak Eta tentang menjadi berkat dalam kehidupan pernikahan atau keluarga itu artinya apa sih gitu? Ya kalau buat saya secara
pribadi sih, saya selalu bilang, terutama kan saya banyak memberkati pasangan ya untuk pernikahan. Saya bilang bahwa kehidupan mereka harus menjadi contoh, itu aja. Menjadi berkat bagi dalam pernikahan, ya adalah pernikahan kita, saya dan istri harus menjadi contoh bagi suami istri yang lainnya. Gimana itu caranya? Nah, setiap pasangan kan pasti punya dinamika yang berbeda-beda ya. Pernikahan saya, pernikahannya Pastor Jeffrey sama Angel, Pastor Yose sama Hana, itu mereka juga pasti punya dinamikanya yang beda-beda. Tapi ya kalau ditanya definisinya jadi berkat apa, cuman itu sih, bahwa kita harus menjadi contoh, menjadi inspirasi. Setiap kali orang lihat pernikahan kita, mereka akan bilang, kalau di zaman sekarang di Instagram bilang kan relationship goal, kan bilang gitu kan, that's my relationship goal. Ya itu, kalau mau jadi berkat ya itu. Kita malah menjadi jawaban dan bukan menjadi pertanyaan bagi orang. Yes. Gitu. Nah, by the way, kalau kalian tuh udah negatif berapa lama sih? Berapa lama ya kita ya? Lupa ya, mendadak. 16. Nikah sih 16 tahun, tapi dari kenal dan pacaran udah total udah 20 tahun kita udah saling kenal. Wow. Udah saling mengenal luar dan dalam dong, Kak? Dong, 21 lah. 20, maksud sih 99 kan? Ya bener-bener. 21 jalan. Berarti dari SMA ya? Aku ngeliat tuh di Instagram. Oh, saya masih SD waktu itu. Saya masih SD. SD ya, Kak? Dari kurus ceking ya sampai sekarang, aduh berarti ini. God bless you. Tolong itu di-delete ya, tolong di-edit yang itu ya. Mesti ditampilin kayaknya sekarang. Gondrong, kurus, cungkring, ya kan. Nah, Kasit, dalam pernikahan kalian nih ya, 16 tahun ya, pengen sharing dong sedikit. Kalian ada nggak sih perbedaan di perkawinan kalian gitu, yang paling heboh gitu? Wah, banyak. Kaita ya yang jawab ya. Enggak. Jadi kalau mau tanya perbedaan, pasti semua ada perbedaan. Ya. Dan mau tanya, kamu pernah lihat kayak gitu kenapa? Intimidasi. Jadi kita sebenarnya kayak langit dan bumi loh. Yes, Secara really. Our personality itu Yeah. beda Yeah. banget. Saya orang rumah, dia kaki gatal. Ya. Iya benar. Saya orangnya sebenarnya saya itu pendiam sebenarnya. Iya. Mau ditanya I'm an introvert. Kalau dia extrovert, dia senangnya sosialisasi, ngumpul-ngumpul. Saya sebisa mungkin nggak ngumpul. Makanya aneh kan, saya pelayanan, tapi sebenarnya kalau mau ditanya saya nggak suka ngumpul. Saya senangnya kalau saya pelayanan pun pergi kemana-mana, tanya sama teman-teman. Saya pasti cuma di kamar hotel, baca buku atau nonton. Udah, nggak pernah mau jalan-jalan, nggak pernah mau keluar, hangout. Yeah. Saya diem, demennya. Fun. Boring. Iya, jadi Tapi kayak nggak kelihatan ya, Kak? iya, secara kan gitu ya. kita berdua tuh sangat beda. Kalau aku tuh memang suka ngomong, ya. Memang senang bergaul, senang ngobrol. Nah, kalau dia itu cuman kalau orang lihat dia tuh very talkative only on ministry. Yeah. Dia in public dia yes, di pulpit yes, ya kalau karena dia memang passionnya memang untuk ngajar. Saya senang dan ngajar. memang tuntutan pekerjaan, tuntutan ministry ya, memang jadi harusnya outgoing. Tapi secara personality wise dia memang Kasit ini sangat tertutup, bukan tertutup tapi lebih diam. Jadi dari pacaran tuh selalu begitu. Pokoknya dia setelah pelayanan, sebelum pelayanan event nggak mau ketemu orang, pokoknya cuma duduk. Okay, it's time to go up on the stage. Langsung naik panggung gitu, selesai langsung turun, everybody else mau dibawa ajak makan apa, dia nggak tunggu di kamar. Iya, biasanya kalau karena selalu udah teleponan, iya aku tuh udah kamu nggak makan, nggak udah nitip gitu. Jadi selalu itu dari zaman saya pacaran sama dia, kan dia kan dulu di Amerika. Jadi long distance. Jadi kita long distance. 4 tahun itu long distance, Amerika Jakarta. Jadi dia udah tahu kalau misalnya aku pelayanan tuh dia selalu tanya, kamu udah makan belum? Enggak, aku tunggu di hotel aja. Nanti anak-anak pulang dari makan-makan, pasti mereka bawain aku makan selalu sendiri begitu. di kamar. Dari pacaran sampai sekarang. Jadi maksudnya kalau misalnya lagi pergi, dia lagi pelayanan di luar, aku di rumah, kan pasti selalu gitu. Oh, tunggu si Daniel bawain makan. Dan si Garlaki kan roommate-ku selalu di kamar hotel. Jadi dia yang selalu bawa pulang makanan balik ke hotel.
Jadi it's not a surprise. Even jadi kalau aku ikut Kak Sydney pelayanan baru itu dia nggak mungkin di kamar. Itu di kamar tuh paling sedikit jamnya. Pokoknya kita muter aja. Jadi kalau kalian cuma tidur. Kalau kalian melihat saya lagi makan di restoran habis pelayanan, itu udah pasti gara-gara istri ikut. Istri mesti bergaul ya. Dia, ayo, kita mau diajak kemana lagi, gitu kan. Nah Kak, itu kalau misalnya dari perbedaan itu ya, pernah nggak sih ngalamin kayak berantem, terus yang cekcok, terus sampai nggak ngomong, atau aduh, sampai titik terendah gitu. Gimana sih gitu? Coba dong sharing sedikit. Dari... Orang selalu mikir kan, oh karena kita hamba Tuhan atau pendeta, berarti bahwa tuh ada penyusup masuk tuh, ada penyusup. Wah, halo. Hai. Oke, bentar. Beginilah kan sih kalau di rumah kan. Oke, Kak. It's okay. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Please, sayang. So, kalau kita hamba Tuhan kan bukan berarti bahwa kita nggak manusia kan, pendeta juga manusia gitu. Jadi ini yang mungkin kalau di gereja kita udah sangat open about this, bahwa kita pun juga dibilang punya perfect relationship sama sekali enggak. Sering berantem enggak? Ya ada lah, dibilang sering juga enggak. Tetapi dibilang, wah kalian nggak pernah berantem ya, karena pasti setiap kali berantem langsung bawa dalam doa gitu. Enggak lah, kalau berantem sama gitu. Kalau ngambek ya sama ngambek gitu. Kita suami dicuekin, mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau worship leader juga dicuekin gitu kan. Jadi ada, udah pasti ada gitu. Dan buat saya itu normal, bahkan buat saya selalu bilang sama yang couples yang saya nikahkan bahwa kita nggak perlu takut yang namanya cekcok atau perbedaan atau tantangan, karena yang saya selalu ajarin adalah di dunia ini nggak ada satupun yang permanen. Yang permanen itu cuma satu, kasih Tuhan. Itu yang kalau firman Tuhan bilang kasih tidak berkesudahan. Tapi yang lainnya itu pasti ada expire date-nya. Jadi cekcok pun atau berantem pun atau bete-betean pun, selama-lamanya dia bete sama aku pasti akan ada masa akhirnya kan. Nah itu yang kita selalu belajar untuk gimana caranya nih tensionnya, atau cara kita menangani cara berantemnya gimana. Karena konflik udah pasti ada lah. Cuman cara setiap couples menangani konflik tersebut itu yang aku selalu challenge all the couples, karena pasti caranya juga beda-beda tergantung dari love language kita, tergantung dari kepribadian kita. Nah itu aja sih. Nah kalau kalian, kalau Kak Eta, gimana sih overcome the struggle yang kalian hadapi gitu sekarang? The struggle. Perbedaan. Kalau tension gitu ya, kalau tension. Kalau tension gitu gimana sih? Jadi justru perbedaannya kita berdua tuh di sini. Kalau kita lagi berantem, lagi disagreement, aku tuh cenderung introvert, shut down. Oke. Kalau Kak Sydney itu cenderung yang tidak berhenti ngomong. Nah, jadi, aku tipenya kalau udah kayak gitu, orang tipenya kalau misalnya lagi up, I need time untuk calm down. Dulu awalnya kita suka berantem, karena kita, kita kan masih tetap trying to figure it out ya, mesti bagaimana caranya ya. Jadi dulu waktu awal-awal kita waktu nikah, awal-awal kita masih muda ya di pernikahan kita, maksudnya udah pernikahan. Jadi karena Kasih tuh merasa kalau kita lagi berantem, we have to solve it today. Nah, aku tuh orangnya nggak bisa. Maksudnya bukannya nggak bisa today selesai, tapi ada mesti waktu untuk aku tuh mesti calm down dulu. Terus baru itu kita bisa ngomong. Jadi ngomongnya baru bisa enak. Nah, kalau dia nggak bisa, pasti aku dicecer. Sampai aku nggak bisa ngomong, udah males. Pokoknya terserah deh, kamu ngomong aja. Ngomong aja sama tembok gitu. Nah, sampai pada waktunya kita akhirnya dua-duanya meledak, terus ya kita sadar bahwa kita tuh nggak bisa begini. Jadi
saling nanya gitu. Kalau aku lagi kayak gini, kamu mau, akunya harus bagaimana, and vice versa. Jadi aku kasih tahu. Jadi kalau misalnya aku lagi up, please, I need space. Kasih dulu space. Nanti dia kasih dalam beberapa jam dia balik lagi. Udah, are you better? Maksudnya can we talk gitu loh. Kalau bilang belum, dulu berapa kali gitu ya coba. Akhirnya he gets it. Kalau my love language itu termasuk berantem language itu memang mesti ada jeda, nggak boleh langsung dicecer. Kan ada tipe tuh, banyak yang teman-temanku juga kalau suka curhat atau apa tuh aku lihat memang dua suami istri tuh dua orang yang tipenya beda. Ada yang satu maunya selesai harus sekarang detik ini juga, ada yang memang nggak bisa. Kalau udah ngomong sesuatu, yang satu udah langsung ngomong panjang, dia nggak bisa menang, dia cenderung untuk I don't wanna talk at all. Nah kayak gitu tuh biasa tuh bisa jadi bumbu-bumbu, bisa jadi ntar meledak gitu loh. Nah sampai dua-duanya in agreement untuk kayak respect each others, yang punya cara menyelesaikan masalah, dan kalau nggak akan bisa. Nah begitu kita udah mulai ngomong, terus kita praktek, kita berdua, ya lebih better menurut aku sih better. Jadi dengan begitu pun aku jadi lebih mau untuk ngomong, karena ada jeda kan, dia mau kasih kesempatan. Meskipun tetap dia yang selalu menang, ya ngomong selalu menang, ya kan? Karena aku cenderung males gitu. Kalau ngomong sedikit, dia udah satu paragraf, aku baru satu kalimat udah satu paragraf, ya kan? Aku menang karena aku yang benar, itu kan gitu kan? Nah, jangan ikutin yang ini ya. Soalnya kalau berantem tuh selalu pikirnya masing-masing tuh benar. Nah itu. Jadi karena punya pendapat sendiri masing-masing kan. Itu menurut aku sih gitu. Jadi kalau menurut aku dari kita berdua yang paling, karena dua kepribadian yang beda, nah kita coba praktek yang itu, ternyata kalau menurut aku sih it works for me. Ya, karena dengan begitu aku jadi nggak nyimpen. Aku trying to open up, bisa ngomong, dikasih jeda, aku juga tenang. Karena aku udah bilang, karena I made a promise to myself. Oke, babe, kalau misalnya aku lagi up, please jangan force me. Nah kalau dia udah force, berarti kan aku udah, oh iya ya, aku dulu pernah bilang begini, untuk how to handle me is like this. So I have to juga respect him. Jadi kalau udah waktunya ya udah tenang, ya mesti lebih dewasa lah untuk berbesar hati untuk ya kita settle this gitu. Ya kata kuncinya sih yang tadi kita ngomong itu agreement, sepakat. I think kebanyakan pasangan cekcok terus-terusan over the same thing dan over the same tension, ya karena mereka nggak pernah mereka tahu problemnya apa, mereka tahu tensionnya di mana, mereka tahu kepribadiannya seperti apa, tapi mereka berdua nggak pernah diskusiin agreementnya bagaimana untuk solve the tension. Saya ingat kok dulu tuh yang bertahun-tahun itu yang kita kayak gitu, bener-bener kita sit down dan sampai kayak ibaratnya salaman gitu loh. Kita harus ngapain, jadi kayak aku tanya, oke, waktu dia bilang aku kalau lagi up tension, jangan ngomong dulu, kasih aku waktu. Oke, aku bilang oke, aku harus belajar. Tetapi at the same time aku bilang sama dia, waktunya berapa lama? Nggak bisa yang kayak terserah aku. Nanti kalau 3 tahun kemudian kayak SpongeBob kan parah dong. 3 tahun kemudian gitu kan. Jadi aku bilang sama dia, oke, agreement-nya kita mau berapa lama nih? Kalau kamu bilang kamu lagi up. Terus dia yang bilang, oke, 24 jam. Ya udah. Oke, jadi aku belajar yang nah ini juga aku bilang sama couples, jangan pernah pakai tuh ayat yang bilang janganlah amarahmu sampai matahari terbenam, itu udahlah, buang itu, nggak usah, jangan dipakai itu dalam dalam cekcok suami istri gitu, nggak usah dipakai. Jadi aku belajar untuk oke, aku nggak push dia, tetapi kalau udah 24 jam dia masih kayak begitu, nah baru tuh aku bilang oke, kan agreement kan, kita udah sepakat. Aku udah kasih kamu waktu, jadi kamu juga harus belajar untuk dalam 24 jam itu juga turun, jangan tambah ibaratnya tambah meledak-ledak. Yang aku rasa yang kita berdua ya udah cukup mahir lah. Ya every once in a while ada juga gitu, apalagi kalau kita lagi stres dua-duanya atau lagi ada banyak pikiran, ya udah pasti kadang-kadang suka kelupaan, tapi terlepas dari itu ya kita udah balik lagi kepada agreement tersebut. So jadi yang kalian lakukan tuh adalah agreement ya, untuk hubungan kalian yang works for you guys. Dan itu kata kuncinya ya. Agreement saya sama istri
ya berlaku di marriage-nya saya dan Eta. Iya. Kita nggak bisa bilang, oh karena kita melakukan ini, kamu pun harus melakukan itu dalam pernikahanmu. Iya. Karena pribadi orang beda-beda, caranya beda-beda. Iya. Jadi ya ini yang aku selalu bilang, belajar berkomunikasi, Ya, belajar komunikasi sih. Paling penting sih menurut aku sih kuncinya juga adalah when you communicate, then you will know that you can come into agreement gitu Yeah. loh. and communicate-nya kan supaya kita bisa tujuannya cuma untuk saling mengerti. Iya. My point of communication with Eta is supaya I can understand her better. Supaya saya bisa lebih mengerti dia kayak gimana sih, kamu maunya kayak gimana, kamu senangnya diapain, seperti bagaimana. Nah kalau kita lakukan itu, aku rasa, dan timbal balik ya, nggak cuma satu pihak, aku rasa sih pernikahannya akan terus belajar untuk naik level. Iya. Percaya nggak, kita juga pernikahan tuh ada seasonnya. Iya. Kita season, jadi gini, suami dan istri, apalagi sekarang nih ya, dengan kita nih di istilahnya dirumahkan semuanya, ya kan, otomatis di rumah, kita tuh seasonnya baru lagi. Yeah. Artinya adalah kita tuh tahu-tahu ada kebiasaan baru, karena bosen atau kayak curious atau kayak pengen something lah gitu. Dengan kebiasaan baru ini butuh penyesuaian baru lagi. Jadi dengan Sydney nggak traveling, usually he's traveling all the time, atau dia in the studio all the time. Jadi aku tahu kalau di kantor dia di studio, tapi di rumah being at home but in the studio is like you're at home but you're not present gitu. Jadi it's a new thing ya. Jadi for me is a season di mana kita juga harus banyak adjustment. Nah, dari waktu awal-awal kita memang ada sedikit kayak slack. Iya, because I think it's not only us, karena every couple juga begitu. Couple Ternyata PSBB. kayak justru suami atau istri keduanya di rumah ternyata makin sibuk berdua, makin lebih nggak komunikasi. Jadi buat aku itu yang awal-awal kita juga kayak ada tension gitu. Beberapa bulan pertama ya gitu, karena saya harus bawa studio saya ke rumah, saya kerjanya di sini dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang sampai malam kan ya. Pagi sampai subuh, bahkan sampai the next day, karena saya harus ngerjain sebuah project. Dia yang kadang-kadang, loh kamu nih di rumah tapi nggak kayak di rumah gitu kan. Jadi lucu gitu kan. Padahal aku bilang, loh kalau aku di kantor juga kamu juga biasa-biasa aja gitu kan. Aku dari pagi sampai sore di kantor juga dia nggak kenapa-napa. Cuman karena memang saya di sini, cuman tinggal buka pintu saya di sini, dia yang kayak kamu keluar dong, kamu temenin aku dong di ruang tamu. Padahal berasa kayak tetap sendiri kan, aneh ya gitu ya. Padahal kan kalau aku di kantor juga dia kan nggak bisa bilang kamu pulang dong, aku mau ditemenin, kan nggak pernah juga. Jadi kayak itu sesuatu yang baru yang kita yang kayak ini emang lagi different season dan ini emang temporary kan. Cuman ya kita belajar aja untuk agreement aja kalau memang masih tanda kutip jam kantor. Kalau masih tanda kutip jam kantor ya aku di sini ya memang bakalan banyak ngerjain gitu kan. So yang pertama tuh adalah agreement. Walaupun agreement berbeda-beda kan dari setiap couple ya. Yang kedua adalah communicate dalam suami istri dalam pernikahan. Betul. Berarti yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dulu. Untuk mencapai agreement. Gitu kan. You can never have agreement kalau nggak pernah ada komunikasi berdua. Komunikasi nggak lancar. Dan ini aku juga perhatiin bahwa seringkali kita diajarin yang penting kamu komunikasi, tetapi komunikasi yang sebenarnya ini kan nggak cuma ngomong. Seringkali ini yang saya sering ngajarin bahwa kita mikir bahwa communication is for information, but it's not. Communication is for understanding. Seringkali kita berpikir gitu, terutama dalam suami istri kan. Sering saya dengar gitu kan. Oh iya pastor, aku udah ngomong dia beribu kali. Tetap aja dablek gitu kan, kayak gitu kan. Jadi ngomong ribuan kali belum tentu dimengerti, ya kan? Nah jadi sebenarnya kunci yang kalau kita ngomong dari tadi adalah kita harus komunikasi. Sebenarnya ya yang mungkin bilangnya kita harus mencari pengertian, how to understand each other first. Karena kalau kita nggak punya that understanding, agreement kayak apa juga nggak akan ada yang sepakat. Ya kan, tidak akan ada yang sepakat karena pasti semuanya akan ngeliat ya habis kamu begini karena tapi kalau kita ngomongnya dari aku mau ngertiin kamu tapi at the same time kamu juga harus coba ngertiin, kita harus saling mengerti satu dengan yang lain. Nah kalau kita lakukan itu mau perubahan kayak apa juga kayak tadi yang aku bilang
dengan adanya kita PSBB di rumah, dengan kita lebih banyak quarantine di rumah, ada tension yang baru kan. Tapi kalau kita mencoba untuk saling mengerti posisi masing-masing atau mengerti dari apa ya, kebutuhan masing-masing, we understand and accept. Jadi nggak cuma sekedar mengerti, tapi kata yang kedua itu adalah accept, menerima. Yes. Contoh nih kayak misalnya saya kerja misalnya saya di studio, tapi karena saya ngerti istri saya tuh orangnya bukan tipe yang di rumah, saya juga ngerti bahwa dia perlu keluar, dia perlu shopping sama ibu-ibu yang lain, meskipun awal-awalnya cuma online, terus lama-lama dia beli bunga lah, beli ini, dia pingin nyoba bikin roti lah, beli ini. Kalau kita nggak punya pengertian, kalau saya, ini kan marriage-nya kita, saya kenal dia, saya ngerti dia. Karena saya ngerti dan saya terima dia, bahwa dia emang orangnya nggak bisa diem, nggak bisa yang cuman duduk aja nonton, bukan tipe yang kayak gitu. Jadi setiap kali dia bilang, aku mau ngerjain ini, aku mau beli ini, aku butuh ini, aku ngerti. Nah itu yang aku bilang. Kita agreement karena apa? Karena communication to understand. Jadi waktu dia ngomong, aku kepingin ini, aku ngerti dia. Tetapi bukan berarti bahwa apapun yang dia minta aku kasih, pasti harus ada challenge-nya juga. Aku bilang, nggak harus sekarang kan, nggak harus belinya bulan ini kan, bisa bulan depan kan. Nah, begitu dia ngerti apa yang saya ngomongin, kan ujung-ujungnya ngerti. Dia, oh ya benar juga sih, nggak harus sekarang. Ya udah bulan depan aja deh. Nah itu, that's communication yang saya bilang. Supaya agreement, communication to agree. Jadi setiap ya Kak, saya Pak. Yes, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Okay, I'm still in the recording. Alright. Beginilah, ini dia lagi mau ngerjain PR. Oke, terus? Oke. Ya, ini Kak Eta tuh tadi kan udah cerita tuh dari ada struggle-struggle, dari perbedaan-perbedaan tadi tuh yang udah bisa di-overcome, dimenangkan gitu. Bisa nggak boleh sharing nggak gimana struggle-struggle tadi itu bisa membawa berkat bagi kehidupan orang lain gitu. Struggle bisa menjadi berkat. Sebenarnya nggak ada rumusan yang pas atau teori yang pas ya soal itu. Jadi itu balik lagi kayaknya dari pertanyaan pertama, gimana marriage kita menjadi berkat sama orang. Again, nggak ada rumusan yang tepat untuk how marriage will work. Itu ada rumusan itu nggak ada. Jadi kayak kita itu circle kita, teman-teman kita semua itu saling belajar dan saling terbuka. Ya. Jadi kita lihat misalnya dalam pernikahannya Kak Jeffrey, pernikahannya Kak Yose, dari situ kita tuh bisa take and learn bahwa this way of about their marriage yang kita bisa adopt and bring it to our marriage. Nah, dari situ kita kan otomatis kita punya marriage ya bisa dibilang flourish, ya kan? And people will see that. Mungkin dari kita punya sosial media atau dari how kita interaksi kayak gitu-gitu. Atau dari misalnya gini, tetanggaku aja yang menjadi teman, lihat kita lagi berantem and how kita kan suka kan ibu-ibu kan suka ngomong gitu, iya ini si Om ini, ya kalau mereka panggilnya Om gini. Jadi cara kita menyelesaikan, mungkin kita lagi berdebat soal anak atau lagi soal kebiasaan atau apapun itu, mereka bisa nilai sendiri otomatis. Kalau kita itu nggak meledak-ledak atau kita itu tahu tempat lah di mana kita lagi ngomong gitu ya. Dari hal-hal yang kecil itu aku rasa orang bisa menilai sendiri bahwa kayaknya kebiasaan yang ini kita mesti terapkan juga, nggak bagus ya kalau kayak orang lihat yang kayak seperti ini. Jadi kayak gitu, secara kita nggak sadar, kita building our marriage, otomatis udah menjadi berkat buat orang lain. Jadi kita mesti jaga kita punya marriage, jaga kita punya interaksi berdua, dari kita berdua dengan anak-anak.
dari kebiasaan mereka sekolah aja, atau kita take turns untuk kamu babe, kamu temenin Karis dulu, aku mau ke sana atau bagaimana. Dari gitu-gitu cara kita compromise things, orang kan bisa nilai. Kadang-kadang secara mereka nggak sadar, mereka bisa compare to their husband, atau ya kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita teman-teman kita begini, iya coba kalau si ini gitu loh, mana mau dia begini-begini, kan otomatis seperti itu. Berarti I think we're doing the right thing gitu, untuk misalnya kita saling mengisi lah gitu. Dengan perbedaan kita, dengan kelebihan kita, saling mengisinya bagaimana. Jadi kalau aku rasa dengan kayak begitu, otomatis orang akan bisa menilai sendiri gitu. Wah ini pernikahan seperti ini tuh yang harusnya seperti ini gitu, harusnya oke gitu, yang bagus seperti ini gitu. Atau kita berdua sih emang open book ya, dalam arti orang-orang bisa ngeliat kita. Kita bukan tipe couples yang jaim atau yang kayak nutup-nutupin semua, harus kelihatannya perfect, harus kelihatannya. Saya juga bukan tipe yang kayak gitu. Kalau saya masih kurang, saya juga nggak ada masalah untuk orang bisa ngelihat bahwa saya punya kekurangan itu. Dan I think that's why we need community. Kita butuh komunitas untuk itu. Ada orang-orang, pastor-pastor kita, leaders kita yang tahu persis perjalanan pernikahan kita, dan mereka adalah orang-orang yang berhak untuk ngomong dalam kehidupan kita berdua bahwa nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh begitu Sydney, atau Eta kamu harus begini-begini. Kita harus izinkan ada orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita. Nah itu yang buat aku yang menjadi berkat, yaitu bahwa bukan dilihat dari perfectnya, bukan dilihat dari foto-foto keluarga kita lah, itu mah gampang nih, itu maksudnya settingan lah, good photographer juga bisa gitu kan. Cuman I think orang bisa ngelihat what is real, terutama di zaman sekarang, apa yang sincere, apa yang authentic, apa yang benar-benar real, itu akan kelihatan kok, akan kelihatan. Dan satu-satunya cara yang kita bisa lakukan sebenarnya di rumah kita terlebih dahulu. Our children, they can speak. Maksudnya kalau kita misalnya lagi berantem nih, lagi ada tension di rumah, mereka pun bisa ngomong sama kita, bilang, I don't like the way you do this. I don't like mom. I don't like dad. Kamu kayak begini sama mami. Don't be like that. Nah ini yang buat saya adalah, this is the kind of family yang dari dulu saya kepingin. Jadi satu keluarga yang memang saling terbuka aja. Bukan tipe yang sinetron lah ibaratnya. Kayak semuanya harus kelihatannya cakep, semuanya harus kelihatannya sempurna. Padahal yang saya pelajari adalah orang selalu diberkati pada waktu kita menunjukkan kelemahan, dan bukan pada waktu kita menunjukkan kekuatan. Jadi this is us. I mean, our marriage, our family. Mungkin apalagi saya kalau di social media ya, saya bukan tipe yang I'm very private in social media, karena buat saya social media adalah my place untuk inspire others. Tapi untuk yang saya sampai yang harus nunjukin keluarga, anak-anak, I'm very very protective malah sebenarnya kayak gitu-gituan. Tapi bukan berarti bahwa yang saya lakukan di balik itu semua ya saya ngerjain bukan untuk dilihat orang kok, sama sekali bukan untuk dilihat orang. Yang paling penting adalah how my family, my wife, my children ngelihat saya, bukan orang-orang yang di luar sana kan yang mereka perlu ngelihat kita. Nah, that's the kind of marriage yang buat saya yang kita berdua harus selalu bangun, the kind of family yang kita satu keluarga selalu coba untuk bangun supaya ya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kasih sama kayak pernah nggak sih dikomplain anak-anak gitu loh soal berantem? Sering. Itu seperti kita tadi bilang, jadi kayak yang apalagi yang dua adult ini ya. Yang dua kan udah gede udah nih. Udah. Jadi mereka tuh udah, karena mungkin kita kasih freedom for them to speak up. To speak up about things. Ya, misalnya kita coba untuk appreciate lah mereka punya. Karena during kita biasanya kalau family time tuh during dinner suka ngomong what's happening with you in school atau lagi what's happening around the world lah. Pokoknya kita discuss about something. Nah mereka tuh kita selalu kasih kesempatan untuk what do you guys think gitu.
Yeah. Atau if ada something happen, kita selalu tanya what do you guys think gitu. Jadi anak-anak tuh udah terbiasa untuk Speak up. kasih pendapat. Begitu juga kita kalau kita lagi berantem, mereka bisa begitu, Mam. Kayak apa ya? Kayak beberapa waktu yang lalu kita ada sedikit slack. Ya. Terus si Ethan tuh bilang apa ya? Kayak dia nasihatin apa? Jangan gitu. Pokoknya dia cuma bilang sama kan. Pokoknya dia nasihatin Daddy-nya. Aku kan dia bilang Daddy juga nggak boleh gitu. Oke. Terus dia langsung ngomong ke aku, Mom, you too. Don't be too hard on Daddy. Don't be too hard on Daddy juga. Gitu. No. Don't make it so hard for Daddy. Don't be so hard. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi kita juga, dan aku berusaha untuk bersikap sama dia bahwa you know what, son, you are right. Gitu. Ya. Jadi maksudnya ya I appreciate gitu ya, thank you gitu. Jadi oke. Ya. Jadi dia tuh tahu bahwa dia tuh didengerin, dan kita tahu, dan dia tahu tuh bahwa dia juga kalau dia perhatiin kita apresiasi gitu loh dengan apa yang dia ngomong. Kita coba untuk sekalian ngaca lah buat mami sama daddy. Kan nggak semua, karena kan kita sekarang zamannya udah beda banget, nggak kayak dulu. Udahlah nggak kayak dulu, kayak zaman aku lah yang pokoknya orang tua adalah otoriter. Maksudnya apa yang orang tua bilang udah pasti benar. Nah sekarang kan udah nggak kayak gitu lagi. I know some parents masih kayak gitu, karena kan zamannya aku masih ada lah rata-rata kayak gitu. Cuman sekarang aku udah udah harus rubah cara berpikir. Udah sangat berubah. Even my parents suka correct nih, karena mereka masih dengan cara mereka gitu. Jadi Ben. I mean kalau di Eta itu kan berasal dari keluarga Manadonya yang ngumpul very very family banget kan, ngumpul ngobrol bla bla bla. Aku broken home kan, dari aku kecil papa mama udah bercerai, pindah ke luar negeri, aku grew up nggak punya ayah, bahkan nggak punya sosok father sama sekali. Jadi literally waktu saya nikah sama Eta dan satu persatu anak-anak mulai nongol di dunia, one of my biggest worry adalah how can I be a good father kalau saya aja nggak punya role model selama ini. Tapi ya buat saya malah ada untungnya saya begitu, karena saya nggak punya pattern, saya nggak punya pola yang buruk maupun yang baik sebenarnya. Jadi yang baik nggak ada, yang buruk juga nggak ada. Jadi benar-benar clean slate, benar-benar kayak kertas putih yang saya bisa, ya udah, I just wanna learn the word of God. Kalau word of God ngomongnya ini, ya udah aku kerjain aja, ya kan. Jadi saya mencoba untuk kita berdua, dan itu yang saya sering, karena dia sih bilang kalau Eta kan gitu, tapi dulu aku kayak begini, orang tua aku bla 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 bla. Aku bilang ya, aku malah nggak punya itu, tapi buat saya ya, ini yang seharusnya the right thing that we should do sekarang ini. Dan meskipun itu sesuatu yang bertentangan dengan cara Eta dibesarkan, tapi ya untungnya dia mau belajar, mau bilang oke, let's try it, let's ya balik lagi tadi kan, to communicate, to understand and agree. Setelah kita berdua agree bahwa this is how we should raise our kids, saya nggak mau anak-anak saya tuh patuh cuman karena daddy say so. Saya mau kita berdua mau mereka patuh karena mereka ngerti bahwa this is the right thing to do. Nah, itu sesuatu yang jujur kita nggak pernah diajarkan dari kecil. It's a different way lah. It's very different than I picture, the way I grew up, the way she grew up. Cuman ini yang kita yang selalu bilang sama anak-anak, cara kita mau kalian menjadi dewasa itu sesuatu yang kita sendiri aja nggak pernah punya pengalaman, tetapi ya kita mau kalian appreciate and be grateful bahwa we're giving you so much freedom, tetapi in that freedom itu malah kalian yang seharusnya bisa mawas diri lah dan ngerti gitu loh, bahwa ini semua juga bukan berarti bahwa mereka bisa seenak perut. Lucunya malah yaitu teman-teman kita bilang, aduh, anak-anak kamu tuh sopan banget ya, mereka tuh ini banget ya. Wah, puji Tuhan lah. Gitu ya, karena again kita berdua juga mencoba untuk let's just do something yang saya juga nggak mau pernikahan saya seperti orang tua saya yang gagal, yang hancur, dan dia juga nggak mau bahwa cara
dibesarkan anak-anak ya sesuai dengan dia dibesarkan, yaitu dengan keras, dengan membuat anak menjadi insecure, lain sebagainya. Kita malah mau membuat sesuatu yang sangat berbeda. We want them to be expressive, we want them to feel secure, we want them to feel comfortable. Nah, yang kayak gini-gini kita di Asia kan nggak diajarin ya. Tetapi ya ini yang kita coba untuk terapkan di rumah. Iya. Nah, Kak Sid, kalau menjadi berkat buat dari keluarga tuh sebenarnya kan berarti nggak usah jauh-jauh ke orang lain ya. Jadi berkat tuh dari keluarga sendiri, anak-anak juga mencontoh kalian gitu ya, role model dari kalian, dari cara kalian berantem, benar nggak? Cara kalian baikan mungkin, mereka tuh akan melihat itu dan akan dibawa ke keluarga mereka nanti. Kelak, ya. Ya itu yang barusan tadi kita ngobrol di dinner time, bahwa that's the legacy yang kita akan turunkan, bahwa sebaik-baiknya orang kelihatan di sosial media atau di TV, karena kita tadi ngebahas itu, orang ini dulu dibilangnya baik tapi ternyata di belakangnya sekarang beritanya bilang jelek. Nah, itu yang saya bilang sama dia, at the end of the day, hanya orang-orang yang kenal kita dekat yang tahu pribadi kita tuh baik atau tidak. Ya kan hanya mereka. Bukan orang-orang di Instagram atau Facebook atau di TV. But ya ini, my wife knows, my children knows. Makanya saya selalu bilang, khotbah di JPCC, di gereja saya sendiri, itu paling susah daripada saya khotbah di gereja lain. Karena apa? Karena apa yang saya ngomongin di atas mimbar, semua orang ini yang kenal saya udah 20 tahun, mereka bisa bilang, Om Do tuh mah bohong gitu kan. Khotbahnya cuma ngomong doang. Tapi kan kalau orang-orang yang kenal kita, benar-benar kenal kita dari umur 20, dari 25, dari saya belum nikah sampai udah punya anak, mereka yang kenal kita kan. Nah, ini yang buat saya that's the legacy. Ini yang harusnya kita cari dalam pernikahan. Nggak usah mikirin followers yang banyak di luar sana mikirnya apa tentang kita. I don't care. Mereka nggak kenal saya secara pribadi, mereka mau ngomong apa juga saya nggak terlalu peduli. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang sudah kenal kita, ada kakak-kakak rohani kita atau orang-orang dalam kehidupan kita yang kita udah anggap benar-benar sebagai keluarga. Kalau mereka ibaratnya marahin kita atau nasehatin kita, itu buat kita kayak, aduh, ya nih kita harus berubah nih kan. Nah, ini yang buat saya penting sih. Gak usah mikirin jauh-jauh lah. Kita harus menjadi berkat ke seluruh dunia dengan pernikahan kita. My children, my family is number one. Kalau mereka nggak bisa respect saya, nggak bisa menghormati, kalau mereka melihat dedinya di TV dan mereka bilang, jadi di luar aja yang kayak gitu, kalau di rumah beda. Nah, buat saya tuh, I don't want that. We don't want that. That's not the kind of marriage that we want. Bahwa kita cuman kelihatan tiap hari harus nunjukin di sosial media, kita foto-foto peluk-pelukan. That's not the kind of marriage yang kita cari. Yang kita mau adalah orang-orang terdekat kita, yang kenal kita, teman-teman kita yang tahu kehidupan kita, bisa ngelihat bahwa kan ternyata ya normal-normal aja ya, sebenarnya kalian nggak beda sama kita loh. Masalahnya kalian sebenarnya sama, tapi kok kalian bisa ngelewatin ini semua. Nah, itu yang kita mau tunjukin sama mereka. Sebenarnya perkawinan gimana? Sebenarnya dari hal-hal yang kecil tuh anak-anak tuh udah bisa lihat, karena dari komen-komennya mereka otomatis suka, kadang tuh cerita otomatis ke link sama temennya. Suka cerita kalau mereka tuh bagaimana, how stressed they are at home, they fight with their parents, kayak gitu-gitu. Jadi kita juga jadi kayak gini, ternyata tuh anak-anak sekarang tuh problemnya tuh segitu banget ya, sampai ada yang lari dari rumah. Jadi kayak kelik. Nah, itu kan kalau udah disusun, udah ketahuan tuh sebenarnya keluarga tuh seperti apa. Jadi karena anak-anak ini kan remaja-remaja ini ya mereka juga ngobrol, meskipun cowok gitu, mereka sering ngomong. Yang satu udah nggak sadar, mungkin dia cerita ke Ethan, mungkin Ethan juga tipe yang orang yang ya bisa dicurhatin. Jadi Ethan juga cerita ke kita, Mam si ini, wah dia di rumah begini lari atau stres atau sampai segala macam. Jadi kan ke portrait gitu loh. Dia jadi tahu gambaran keluarga tuh sebenarnya tuh seperti apa yang oke gitu loh. Ya, jadi
mudah-mudahan dia sampai tahu kalau dia tuh nanti kalau satu waktu berkeluarga, dia juga mau kalau dia tuh harus seperti apa yang dia harus bangun gitu. Nah, kita berusaha tunjukin yang sehat. Kita ada masalah, kita sedang selesaikan bagaimana. Kalau ada apa-apa, datang terbuka, tapi tahu dari setiap tindakan itu pasti ada konsekuensi. Itu juga kita kasih tahu dari sejak kecil. Jadi dia ada punya gambaran lah keluarga itu seperti apa. Nah, ada beberapa kali Ethan suka cerita, iya mam, aku kasih tahu sama temanku, you know, you should not like do this or you should be like this to your parents. Jadi kan seakan-akan ya itu otomatis kayak keluarga apa yang Ethan dapat dari kita atau dari keluarganya kita ini udah otomatis menjadi berkat buat temannya dia. Gitu. Jadi karena di keluargaku dia kan pasti akan compare meskipun dia nggak berusaha untuk menyombongkan kalau keluarga kita tuh bagaimana, tapi dia kasih tahu bahwa how it works in our family, kasih tahu ke temennya gitu. Jadi aku rasa kayak gitu-gitu secara yang kita nggak sadar tapi ya bisa menjadi saluran berkat buat orang lain gitu. Nah kalau pernikahan yang bertumbuh itu tuh maksudnya jadi harus ada boleh dikoreksi dan ada komunitas ya yang bisa. Kita tuh ada orang-orang tertentu yang for me myself I allow them untuk keras dengan kita. Jadi kan kita namanya manusia, suka berubah-berubah dan mau bilang ini pasti ada salah satu dari kita yang lebih keras di hal-hal yang tertentu. Jadi kita tuh mesti allow other people yang kita anggap close atau yang kita look up to untuk speak to our lives gitu. Kalau mereka, jadi kalau sampai mereka tegur kita keras, itu berarti mereka masih sayang. Kita selalu ambil positifnya. Kalau aku sudah punya mindset seperti itu dari dulu. Jadi kalau ada orang marah sama aku, berarti mereka masih care, ya kan? Dan kita mesti correct ourselves gitu untuk lihat memang benar nggak kayak gitu. Itu juga termasuk dari pernikahan kita. Kalau egois kamu eta atau apa gitu, ya mesti belajar menerima karena manusia ya kan. Kalau kita sampai bisa menerima dan mengakui itu, aku rasa itu adalah salah satu road to maturity ya, lebih mature aja, lebih dewasa. Nah, kalau kita bisa accept our fault gitu ya, dan mau berubah gitu. Kasit kita ini tuh aku dan email itu sangat terberkati banget sama konsernya Kasit dan jujur kemarin. Dan lagu-lagunya Kasit tuh yang kita kan dari tadi Kasit bilangnya dari Gondrong, dari Ceking ya sampai sekarang masih terus dinyanyiin gitu sama kita semua gitu. Nah kita tuh pengen mungkin boleh nggak terakhir nanti kita worship together bareng. Waduh. Aku ambil gitar dulu kalau gitu ya. Coba ngobrol. Emang ya dasar kalau penyanyi rohani kalau begini pengamen dia selalu ya. Selalu pasti diminta nyanyi. Yeay. Jadi ini udah di akhir, di ujung daripada acara. Belum Kasit. Belum. Mel masih penasaran, pengen nanya dulu. Siap. Nanya dulu Mel. Nanya dulu. Oke. Kasih, aku tuh ingat banget tuh terberkati sama salah satu di khotbah Kasitni tuh ada yang Kasitni tuh ada yang bilang kita tuh nggak cuman bisa kita tidak hanya mengangkat tangan kita tuh untuk Tuhan, tapi juga harus bisa menurunkan tangan untuk memberkati orang lain. Nah kita mau nanya nih, bisa nggak Kasitnya sama Kak Eta tuh kasih saran buat keluarga-keluarga lain nih yang masih galau, masih struggle dalam pernikahan mereka dan maksudnya masih belum bisa menjadi berkat seperti Kasitni dan Kak Eta. Ada tips-tips? Ya Kak, kalau aku bilang sih nggak mungkin ya kalau kita bilang bahwa kita nggak menjadi berkat. Nah mungkin karena selama ini pemikiran kita tentang menjadi berkat itu selalu yang bombastis, sesuatu yang gede gitu ya, sesuatu yang aku harus bikin conference, seminar, mengajar, aku harus pergi ke pedalaman untuk menjadi berkat, aku harus
donasi miliaran untuk padahal sebenarnya kan dengan kita menjadi orang-orang yang menjaga integritas, orang-orang yang berterus terang, orang-orang yang menunjukkan semua karakter dan pribadi Kristus dalam kehidupan kita, itu udah menjadi berkat loh. Itu dan meskipun yang mungkin yang ngelihatnya cuma tetangga, yang ngelihatnya mungkin pembantu di rumah, supir, itu aja udah menjadi berkat. Jadi kita yang harus mengubah mindset kita tentang menjadi berkat tuh kayak apa sih, ya kan? Kalau kita tuh mikirnya cuman, wah aku nih belum bisa berkhotbah, aku nih belum bisa sharing, aku belum bisa seminar segala macem sebagai suami dan istri. Kalau kita mikirnya kayak gitu-gitu terus, kita akan pasti selalu merasa bahwa yang kita lakukan nggak cukup. Ya kan? Tapi kalau kita ngelihat bahwa menjadi berkat tuh is as simple as apa yang menjadi omongan kita dan tindakan kita dan pikiran kita itu sama. Orang-orang bisa ngelihat bahwa si Email atau Eta atau Sydney, ternyata dia orangnya sama loh, di depan orang, di atas panggung, di bawah panggung, di belakang panggung, semuanya sama gitu. Itu aja udah jadi berkat buat orang. Buat pembantu di rumah atau buat supir yang ngeliatin kita sehari-hari, cara kita ngomong sama mereka, sama satpam di kompleks, mereka bisa ngelihat kok kalau yang kita ini benar-benar genuinely orang baik atau memang cuma pura-pura baik, itu kelihatan. Nah itu yang buat aku semua pasangan, semua pernikahan, semua suami istri, semua keluarga bisa lakukan. Masalahnya kita mau atau enggak. Karena kalau kita cuma ngelihatnya yang gede-gede aja, selalu pelayanan dan kita harus ngerubah cara kita berpikir aja. Setuju banget sih. Iya kan? Jadi berkat itu sebenarnya as simple as how we do our life ya, in everyday life, how we present ourselves gitu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya sehari-hari dengan orang, gimana kita behave gitu ya, as simple as gimana kita dalam keseharian tuh kita menjaga integritas kita ya dan mencerminkan Kristus dalam keseharian. That's it. Hanya sesederhana itu loh. Cuman kita aja yang manusia dan orang-orang Kristen, apalagi zaman sekarang, kita aja yang ini kayaknya ribet amat sih pelayanan gitu kan. Seakan-akan kalau saya belum bisa melayani di gereja tuh seakan-akan hidup kita udah jadi kayak nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Padahal cukup gitu. Iya, again, saya bisa seperti ini hari ini bukan karena saya kepingin dilihat orang, malah sebaliknya yang tadi Eta bilang, saya orangnya malah sebisa mungkin saya nggak ketemu orang gitu kan. Cuman kalau Tuhan mau pakai sampai hari ini ya karena ya Tuhan punya maksud dan saya cuman iya aja, setia aja. Apapun yang Tuhan minta saya lakukan. Dan yang Tuhan cuman minta dari kita kan sebenarnya cuman hidup. Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus nggak bilang I come to give you ministry or I come to give you a job to do. No, dia cuma bilang I come to give you life and life abundantly. Berarti ya hidup. Dari pagi kita bangun, kita ngopi, kita pesen minta pembantu ngambilin apa, ngobrol sama satpam, ngobrol sama anak-anak, itu kan hidup. Ya kan? Nah itu, kalau kita lakukan hidup kita dengan baik, dengan benar, menurut karakternya dan pribadinya Tuhan, udah yakin, udah pasti kita jadi berkat. Pasti. Ya kan? Nah, jadi nggak perlu mikirnya tuh yang kita harus aduh saya belum bisa nulis buku, aduh saya Instagram saya followernya cuma 20. Teman-teman saya ada banyak kayak gitu loh, kayak aduh tapi saya gimana bisa jadi berkat, follower saya aja cuma 20. Saya bilang, kamu bisa ada 20 orang yang memperhatikan hidup kamu. Kamu bisa menjadi contoh bagi 20 orang yang follow kamu di Instagram, itu udah berkat. Itu udah memberkati mereka. Nah ini is just cara pemikiran aja. It's just mindset sih sebenarnya. Mindset kalau untuk menjadi berkat tuh ada patokan, ada ukuran. Padahal sebenarnya tuh nggak ada gitu loh.
Yang penting hidup kamu benar kan, hidup benar karena kita udah tahu guidelines kita yaitu Bible. Maksudnya kebenaran yang kita punya itu kan adalah guidelines kita. Selama kita lakukan itu, yang sesimpel-simpel like kasih bilang aja, how you treat your gardener, how you treat your maid or your driver. Dari situ aja udah kelihatan. Iya kan, udah kelihatan bahwa you are sincere orangnya atau you are just sincere fake di depan tapi ada maunya. Iya kayak gitu. Jadi ya I think just be genuine ya. Genuine ya. That's the key. That's the key, isn't it? Just be you. Karena itu yang saya selalu bilang. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Artinya setiap dari kita diciptakan unik. Setiap dari kita diciptakan ya sesuai dengan kita. Ngapain kita harus mencoba untuk menjadi orang lain? Nggak perlu fake, nggak perlu jaim, jaga image, just be us. Orang nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Itu yang saya selalu juga ajarin sama anak-anak saya gitu loh. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, ya kan? Akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita, that's okay gitu kan. Tapi ada orang-orang yang sayang banget loh sama kita. Kita mikirin mereka aja, ya kan? Kita fokusnya sama mereka. Cuman manusia tuh selalu gitu. Ada 20 yang cinta sama kita, ada 1 yang nggak suka sama kita, fokusnya sama yang 1 tuh. Dia gini. Udah, akan dipikirin. Betul, wanita-wanita. Iya. Sekarang udah mau di penghujung acara, kita bareng-bareng mendengarkan kasih worship. Udah pada nggak sabar nih kayaknya. Aku nyanyi chorusnya aja nggak apa-apa, biar nggak usah lama kan ya. Mungkin yang lagu yang saat ini jadi anthem buat banyak orang tuh kan lagu Jujur ya. Saya nulis lagu ini tahun lalu 2019 dan awalnya saya tulis ini sebenarnya lebih ke untuk waktu itu saya ada tumor. Tahun 2020 ini malah menjadi kekuatan buat banyak teman-teman yang lagi ngalamin pandemi COVID ini. So, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, aku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku, aku kan menyembahmu. Yeay. Thank you so much. Aku sama aku Risa dan Email mengucapin thank you banget buat Kak Sydney sama Kak Eta untuk waktunya dan untuk sharing live-nya hari ini. Kita semua banget terberkati. So, semoga teman-teman yang dengerin dimanapun kalian berada, kalian mendapatkan insight yang baru dari sharing live keluarga mereka. Thank you so much all. Dan aku dan Email undur diri ya. Bye. Thank you. Thank you so much for tonight. Thank you. God bless you. God bless you.